Ini perubahan yang terjadi, saudaraku. Ya, jadi mereka berubah dan mereka terjebak di dalam terjebak dengan reputasi di hadapan manusia, dan itu mereka anggap lebih penting daripada di hadapan Tuhan. Ya, jadi apa kata orang itu lebih penting daripada apa kata Tuhan. Jadi itu yang terjadi, saudaraku, sehingga ibadah mereka itu seperti dikatakan dalam kitab nabi-nabi itu, mereka hanya hebat di bibir aja. Ya, kamu beribadah tapi bibirmu aja. Ya, saya membayangkan nanti bibir-bibir aja yang masuk surga, saudaraku. Ya, jadi ya karena bibir yang beribadah. Ya, jadi bukan dari hati yang tulus lagi. Ya, jadi orang Farisi ini berubah. Ya, nah, saudaraku, cerita ini penting supaya ini akan menolong kita. Jadi ciri khas orang yang munafik ini adalah dia senang dengan pujian, tapi kalau ada kritikan dia akan marah. Ya, sekali lagi dia senang dengan pujian, tapi soal kritikan dia akan marah, kayaknya matanya dibutakan gitu loh. Ya, saudara ingat orang-orang Farisi, waktu mereka ditegur oleh Tuhan Yesus, mereka bukannya bertobat tapi malah makin marah, betul nggak? Yang lebih membingungkan saya berulang kali mencoba membaca ulang Injil. Yesus bikin mukjizat di depan mereka. Ya. Bayangkan Yesus bikin mukjizat di depan mereka, mereka malah ngamuk. Kalau kita kan amazed, kita mungkin ini mukjizat loh, benar-benar orang lumpuh jalan. Betul nggak, saudaraku? Tapi orang-orang Farisi ini malah ngamuk sama Tuhan Yesus. Ini kan udah berarti istilahnya betul-betul tertutup, hati pikiran mereka betul-betul tertutup, nggak lihat lagi. Ya, jadi saudaraku, inilah yang terjadi. Nah, kok bisa begitu? Ya, kok bisa begitu? Kenapa mereka bisa berubah? Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Saya membuat beberapa catatan di dalam Ibrani 3:13 ini, di dalam materinya juga ada. Dibilang begini, saudaraku, tetapi nasihatilah seseorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ini saudaraku, kita anak-anak Tuhan ini kita punya kecenderungan untuk gampang tertipu kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, jadi kita ini akan gampang sekali tertipu. Kenapa? Karena kita udah menjalani kekristenan kita sekian tahun, sekian lama, dan kita pikir saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya berpuasa, saya memberi, saya melakukan semua kewajiban agama saya dengan baik, saya aman-aman aja, saya melayani. Jadi kita sudah berpikir, oke, saya clean, saya kudus, saya baik-baik saja. Kita melupakan bahwa ya tergantung teologi kita gimana, pengertian kita gimana, tapi sebetulnya dosa itu ada dalam kita. Kita sudah dibenarkan, betul nggak? Tapi sebenarnya dosa masih ada nggak dalam diri kita? Coba kita lihat Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Paulus katakan, tanggalkanlah manusia lama kita. Betul tidak? Berarti dalam diri kita ada daging, ada dosa yang berjuang, ada keinginan-keinginan daging dalam diri kita, dan kalau kita tidak berjaga-jaga itu akan menguasai diri kita. Tapi Paulus tuliskan, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Itu sebabnya Galatia 5 katakan, biarlah kamu dipimpin oleh roh. Karena kalau kita nggak dipimpin oleh roh, kita akan dipimpin oleh daging. Betul nggak, Bapak-Ibu? Jadi sebetulnya dalam diri kita masih ada dosa yang berjuang untuk mencoba menguasai diri kita. Nah, ini yang seringkali kita anggap remeh. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita pikir kondisi kita sudah fine-fine aja, kita sudah melayani sekian tahun, saya sudah dewasa, saya sudah
sekian puluh tahun bersama Tuhan, saya sudah bersaksi, ada banyak hal yang kita sudah kerjakan di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk semua itu. Saya tidak katakan itu buruk nanti. Cuman itu membuat kita menjadi, saya katakan apa ya, lengah. Kita cenderung meremehkan dosa yang anytime dia akan bekerja lebih halus di dalam diri kita, saudara. Ya, sehingga di dalam diri kita itu mulai timbul apa namanya ya, rasa aman, rasa nyaman yang tanpa kita sadari itu membuat hidup kita, hati kita berubah, saudaraku. Ya, itu sebabnya Mr. Ferguson ini, ya penulis buku ini mengatakan jangan izinkan kenikmatan mendapatkan kehormatan dari manusia itu melebihi Tuhan. Dia membuat catatan itu. Saya pikir itu adalah peringatan dia yang paling penting buat kita malam hari ini. Ya, saudaraku, tadinya saya ingin menambah bahan dari mana-mana dan sebagainya. Cuma setelah saya merenungkan berulang-ulang, saya pikir, aduh ini bahan ini, aduh this is so good gitu loh. Makanya saya sampai cari tahu siapa teolog kita ini yang menulis buku ini, saudaraku. Ya, saya pikir ini orang yang sangat luar biasa. Dia katakan, jangan sampai kita, saya buat catatan, meremehkan Tuhan. Kok bisa? Nah itulah tipu daya dosa. Tipu daya dosa itu bekerja dalam diri kita, saudaraku. Ya namanya tipu daya, dia kerjanya halus. Kita tertipu, namanya kita tertipu, kita nggak akan tahu. Betul tidak? Ya, apa itu? Apa itu? Yaitu orang Farisi tadi. Mereka yang tadinya punya hati nurani yang murni, tulus, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi dengan berlalunya waktu, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, akhirnya hati mereka berubah. Ya, saudara mengerti maksud saya ya? Jadi, jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi itu. Ya, karena kita terlalu meremehkan dosa yang sebenarnya masih ada dalam diri kita. Cuman dosa itu kan karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka memang enggak apa namanya, tidak menghalangi kita untuk kita diselamatkan karena kita sudah lahir baru. Amin. Ya, tapi kan kata Paulus kita masih tinggal dalam tubuh dosa ini. Betul nggak? Kita masih tinggal dalam tubuh dosa ini. Ya, sehingga tubuh dosa ini sewaktu-waktu ya ini bisa menggoda kita dan kemudian membawa kita menjauh daripada Tuhan. Ya, makanya kita bisa melihat ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang yang mundur daripada Tuhan. Kan ada yang kayak gitu kan, betul nggak? Ya, sekian tahun bersama kita di dalam pelayanan, tapi hari ini gimana? Ada yang mungkin pindah, ada yang mungkin kesibukan. Oke, cuman ada yang benar-benar mundur daripada Tuhan, betul tidak? Ada kan yang kayak begitu kan, betul nggak? Hatinya berubah. Kok bisa terjadi? Nah, itu yang namanya tipu daya dosa. Itu yang sedang diperingatkan. Makanya saya katakan, aduh materi ini sangat bagus sekali. Ya, saya sampai temanya tinggal bersama Bapak, tapi ini dia nih yang saya suka sekali, ya. Jadi tikungannya, saudaraku. Ya, kejutan-kejutannya. Jadi saudaraku, di dalam Matius pasal ke-6 ini, saya suka sekali, ya. Kita mau belajar bagaimana kita menerima penyembuhan, ya. Solusinya untuk masalah kemunafikan ini, soal hati yang berubah ini bagaimana, ya, soal tipu daya dosa ini, ya. Jadi sekali lagi jangan izinkan kenikmatan mendapatkan kehormatan daripada Tuhan itu melebihi Tuhan sehingga akhirnya kita meremehkan Tuhan. Ini bisa terjadi dalam hidup kita, menggampangkan Tuhan, ya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang tahu tentang pengajaran hyper grace itu ya, tahu ya. Pelajaran tentang kasih karunia yang kebablasan itu. Nah, itu saya nggak tahu Bapak Ibu, cuman kami tidak setuju. Karena itu kebablasan, namanya juga kebablasan. Ya, sehingga kita menggampangkan Tuhan. Oh, Tuhan tuh Bapa yang baik, Dia selalu mengampuni. Apapun yang kita lakukan, ya Tuhan sudah membenarkan kita, Dia pasti menyelamatkan kita walaupun kita berbuat dosa dengan sengaja. Aduh, saudaraku, ngawur, ya. Jadi nggak bisa, kita nggak boleh meremehkan Tuhan. Ya, jadi saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat
bahwa si orang Farisi ini, dia gagal paham tentang karakter Allah sebagai Bapa. Dia tidak mau percaya bahwa Allah itu sebagai Bapa. Ya, makanya dia tuh marah dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, orang Farisi itu menganggap Tuhan tuh seperti mandor di dalam cerita Matius pasal 23 itu. Ya, saudara tahu yang ada tuan tanah yang menyewakan tanah untuk kebun anggur itu dan sebagainya. Ya, dia menganggap, jadi orang Farisi menganggap Tuhan itu mandor atau tiran. Jadi kerangka berpikir orang Farisi gini, Bapak Ibu. Tuhan itu sayang sama orang yang taat pada hukum. Orang yang tidak taat pada hukum, Tuhan akan hukum. Itu dasar kepercayaan orang Farisi. Taurat banget. Ya, bahkan lebih Taurat, saudaraku. Kenapa? Karena mereka jago dengan hukum yang secara lisan. Jadi ada hukum yang tertulis, hukum Musa itu. Terus kemudian mereka memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil, mereka tambah-tambahin. Jadi yang Tuhan Yesus bilang adat istiadat itu. Ya, jadi mereka menambahkan penjelasan-penjelasan hukum Taurat tidak boleh bekerja di hari Sabat itu, mereka tambahkan penjelasannya. Penjelasannya ini yang kemudian menjadi beban berat bagi orang-orang Israel. Ya, contoh yang paling gampang itu adalah membawa barang pada hari Sabat. Kalau di kantong kita, di kantong baju kita ada ini aja, itu sudah dianggap bekerja, saudaraku. Kita membawa sesuatu gitu di kantong kita. Ya, nah saudaraku kembali lagi. Jadi Tuhan Yesus itu punya saya bilang ya, jalan keluar yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, 10 kali Tuhan Yesus menyebutkan kata Bapamu. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara hitung ya. PR. Ada 10 kali Tuhan Yesus menyebutkan kata Bapamu di dalam tiga kisah tentang memberi, berdoa, dan berpuasa ini. Oke. Jadi kata Bapa 10 kali beruntun Tuhan Yesus ulang. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa masalah bagi orang Farisi yang sebenarnya adalah ini. Mereka nggak paham tentang Allah itu adalah Bapa sebetulnya. Ya. Jadi orang Farisi ini tidak merasa aman kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena dia menganggap Tuhan itu tiran. Kalau salah dikit akan dihukum. Tapi kalau saya taat sungguh-sungguh, saya selamat. Jadi saya mau kita paham dulu kerangka berpikir orang Farisi ini. Ya. Jadi saudaraku, mereka sangat membenci, perhatikan ya, mereka membenci pemikiran bahwa Tuhan itu bisa menunjukkan belas kasihan pada orang yang berdosa yang sudah melanggar hukum-hukumnya. Karena kerangka berpikir mereka bahwa Tuhan tuh sayang sama orang yang, Tuhan tuh sayang memberkati orang yang taat hukum, Tuhan menghukum orang yang melanggar hukum. Maka orang Farisi punya pemikiran dan mereka nggak setuju, mereka benci pelajaran, maka mereka anggap Yesus itu pengajar sesat. Karena Yesus mengajarkan Allah itu sebagai Bapa, itu mereka nggak bisa terima, saudaraku. Mereka benci pemikiran itu. Baik, saudara bisa bayangkan pemikiran bahwa Allah sebagai Bapa yang menunjukkan belas kasihan ya kepada orang berdosa yang sudah melanggar hukum-hukumnya, itu mereka benci. Pemikiran itu pun mereka benci. Saudara bisa ngerti ya, benci ya. Itu mereka bukan nggak suka, tapi mereka bilang ini nggak boleh ada dalam pikiran kita. Punya Tuhan yang penuh kasih karunia, yang berbelas kasih, nggak boleh ada dalam pikiran kita.